Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha N, NIM 2030106026, jurusan Tadris Biologi IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pteridophyta. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, teman-teman sudah tahu belum apa itu paku? Nah, paku yang kita bahas di sini bukan paku yang digunakan untuk bangunan ya teman-teman, atau paku yang sifatnya itu keras. Tetapi yang kita bahas di sini yaitu mengenai tumbuhan paku atau yang tergolong ke dalam Pteridophyta. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan phyton yang artinya tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormot berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Kemudian tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku merupakan satu divisi yang mempunyai kormus, artinya tubuhnya dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu akar, batang, dan juga daun. Alat perkembangbiakan tumbuhan paku yang utama yaitu adalah spora. Oleh sebabnya, ahli taksonomi membagi dunia tumbuhan dalam 2 kelompok saja yang diberi nama kriptogami dan phanerogami. Kriptogami merupakan tumbuhan spora meliputi Schizophyta, Phalophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, tumbuhan paku termasuk tumbuhan kormus yang sudah memiliki akar, batang, dan juga daun sejati. Yang kedua yaitu sudah mempunyai jaringan pengangkut, akar, batang, dan daun, memiliki berkas pembuluh angkut berupa silam dan juga phloem. Yang ketiga yaitu dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau sisa-sisa tumbuhan lain, dan juga sampah-sampah saprofit. Kemudian yang keempat yaitu termasuk golongan Cormophyta berspora, tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporanium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang kelima, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut dengan generasi sporofit. Pembahasan kita berikutnya yaitu mengenai habitat Pteridophyta. Habitat tumbuhan paku ada di darat, tepi pantai, terutama di bawah tanah, lereng gunung 350 meter di atas permukaan laut, terutama pada daerah lembab. Dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoautotrof. Tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air, misalnya Azolla pinnata dan juga Marsilea strenata. Beberapa paku dapat bertahan hidup di daerah dengan suhu ekstrim, lingkungan kering, dan juga panas. Beberapa jenis paku dapat tumbuh di daerah gurun. Tumbuhan paku meletakkan dirinya tepat sesuai niche-nya. Tanah yang lembab, udara yang lembab, intensitas cahaya, dan sebagainya. Jarang tumbuhan paku hidup di luar niche-nya. Kemudian reproduksi Pteridophyta, reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan juga betina. Alat-alat kelamin yaitu gametogonium. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis antara generasi gametofit yang berkromosom haploid N dan generasi saprofit yang berkromosom diploid atau 2N.
Sporofit tumbuhan paku dewasa menghasilkan sporofit 2N atau daun menghasilkan spora. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu mengenai klasifikasi Pteridophyta. Tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu Silopitinae atau paku purba. Yang kedua yaitu Lycopodinae yaitu paku rambut. Yang ketiga yaitu Equisetae yaitu paku ekor kuda. Dan juga Filicinae yaitu paku sejati. Untuk pembahasan masing-masingnya yaitu yang pertama paku purba atau Silopitinae. Sebagian jenis paku purba telah banyak yang punah. Sekarang ini hanya tinggal sedikit jenis paku purba yang masih ada. Anggota paku purba merupakan paku telanjang atau tidak mempunyai daun atau memiliki daun kecil-kecil atau mikrofil yang belum terdiferensiasi. Ada sebagian yang belum memiliki akar, bercabang, menggarpu dengan sporadium pada ujung batang dan bersifat homospor. Contohnya yaitu paku purba, Arinia major, dan Taenikoda Dehaniae. Yang kedua yaitu Lycopodinae yaitu paku rambut. Jenis tumbuhan ini daunnya kecil-kecil, tidak bertangkai dan berlangsung. Daun ada yang berbentuk seperti jarum dan tersusun rapat menurut garis spiral serta tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Makanan diperoleh dari jamur yang bersimbiosis dengannya. Tumbuhan ini biasanya hidup menempel pada batang atau pohon lain. Sporofit merupakan daun hasil sporanium. Contohnya ada Lycopodium, Clavatum atau bahan obat-obatan, bukit bunga, Selaginella selaginoides, Selaginella caudata, dan Isoetes lacutris. Kemudian yang ketiga, Equisetae atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda sampai sekarang masih dapat ditemukan, khususnya di tempat-tempat yang lembab, batangnya bercabang, berkarang, berluas-luas, dan mengandung zat-zat toksik yang dapat dijadikan bahan penggosok. Contohnya Equisetum. Kemudian paku sejati. Tumbuhan paku sejati juga disebut dengan tumbuhan paku benar. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai saat ini. Dan sering juga dijadikan tanaman hias oleh para pecinta tanaman hias. Seperti contoh tanaman paku yang masih dijadikan tanaman hias yaitu suklir, simbar menjangan, dan paku sarang burung atau Asplenium yang masih banyak kita temui saat ini. Yang kelima yaitu Hydropteridales yaitu paku air. Paku air merupakan tumbuhan paku yang hidup di air. Seperti namanya tentu saja hidup di air. Misalnya Salvinia natans dan Marsilea crenata atau semanggi. Kemudian kita akan membahas peranan tumbuhan paku. Tentu saja kita sudah banyak yang mengetahui. Yang kita ketahui selama ini tentunya tumbuhan paku hanya dapat dijadikan sebagai bahan makanan atau yang biasa dibuat sebagai sayur-sayuran. Tetapi tumbuhan paku juga memiliki manfaat lain, yaitu tumbuhan paku dapat digunakan sebagai tiang bangunan seperti Alsopila glauca. Itu berlaku untuk tumbuhan paku yang ukurannya besar atau bermeter-meter. Kemudian pembahasan yang kedua peranannya yaitu memiliki manfaat untuk menjadi sebuah bahan yang digunakan untuk melakukan pembuatan petasan pada tumbuhan dengan bantuan dari Lycopodium sp. Manfaat yang ketiga yaitu memiliki manfaat untuk menjadi sebuah alat untuk melakukan penggosokan maupun amplas di mana terdapat pada tumbuhan paku Equisetum sp. Yang keempat yaitu menjadi berbagai macam bentuk bahan yang akan kita gunakan pada sayuran seperti Marsilea crenata dan juga Pteridium aquilinum seperti yang mungkin banyak yang kita ketahui jenisnya dan dapat kita jumpai di sekitar kita mengenai jenis paku-pakuan yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan atau bahan yang bisa dibuat sayuran.
Mungkin itulah pembahasan saya mengenai Teradopita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.